Ibu. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 dan 34. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 dan 34. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tempora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya baca ulang ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Saudara, untuk orang yang tidak memahami makna salib, maka salib dianggap sebagai sebuah kekalahan. Dan salib juga dianggap sebagai kegagalan dari seorang anak manusia yang datang ke dalam tubuh. Ada juga yang menganggap salib adalah sebuah kebutuhan dan sebuah batu sandungan yang memalukan. Karena pada zaman itu orang-orang yang tersalib dianggap adalah orang-orang yang hina dan orang yang berdosa. Sehingga ketika Kristus tersalib, maka bagi sebagian orang menganggap ini adalah sebuah batu sandungan yang sangat memalukan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, tentu sesuatu yang wajar saudara-saudara bila mereka memandang salib seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang percaya atau orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, mata hatinya telah dicaulikan oleh Roh Kudus untuk mengerti dan memahami makna dari salib itu. Bagi saudara dan saya yang hari ini percaya kepada Tuhan, salib justru merupakan kemegahan. Makanya tadi ibu-ibu yang nyanyi di sini mengatakan, kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam salib Kristus. Jangan bermegah dengan hidup di dunia ini. Jangan engkau bermegah dengan kekayaanmu. Jangan bermegah dengan segala apa yang Anda punya. Tapi kalau engkau harus bermegah, bermegahlah di dalam salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya anugerah Tuhan menuntun kita, memimpin kita sehingga kita mampu melihat, mengerti, memahami arti salib yang sesungguhnya. Kalau kita menjadi orang Kristen dan kita tidak mengerti arti salib yang sesungguhnya, saya katakan kita adalah orang yang sangat sia-sia. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen tidak lagi meninggikan salib, tidak lagi memegahkan salib, lalu kemudian membelakang ini salib. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, salib adalah yang harus ditinggikan, salib yang harus dimuliakan, salib yang harus diagungkan. Saudara-saudara, salib yang saya masukkan di sini bukan kayu salibnya, ya, bukan aksesoris salibnya. Jangan nanti salah paham kalau begitu saya harus taruh salib di atas kepala saya, ya, lalu kemudian saya harus pikul salib kemana-mana dan sebagainya. Bukan itu yang saya masukkan, saudara. Bukan benda salib, tetapi makna dan pengertian salib yang terkandung di dalamnya, yang orang Kristen harus tinggikan. Karena di dalam salib, saudara-saudara, kita menemukan sebuah ekspresi dari kasih dan cinta Tuhan. Di atas kayu salib, di sanalah terproklamasikan sebuah kasih dari Yesus yang sangat besar. Di atas kayu salib, Yesus memproklamasikan sebuah kasih yang ajaib dan tiada taranya bagi manusia yang berdosa. Dan hal itu saudara-saudara dibuktikan
dengan kalimat yang diucapkan Yesus tak kala ia disalibkan, lalu kemudian di atas kayu salib, kemudian dia mengucapkan kalimat yang pertama yang tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-34. Ayat 34 yang mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kalimat yang begitu agung, saudara-saudara. Kalimat yang begitu mulia keluar dari mulut Kristus saat dia tersiksa, saat dia tersalib, saat dia menderita, saat dia di dalam kelemahan tubuh secara jasmani. Tetapi saudara-saudara, justru dari mulut Kristus keluar kalimat yang begitu luar biasa, yang mungkin tidak pernah terucap dari kalimat manusia yang sedang menderita. Kalimat yang terucap dari mulut Yesus adalah kalimat yang langka, kalimat yang ajaib, karena keluar dari mulut orang yang telah disalibkan, bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia menanggung dosa manusia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam kalimat ini kita akan menemukan makna yang begitu luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, kalimat ini adalah sebuah ekspresi kekuatan kasih Allah yang keluar dari hati yang penuh kerelaan untuk menerima dan mengampuni manusia yang berdosa. Jadi ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah ekspresi dari kekuatan kasih yang lahir dari hatinya yang penuh dengan kerelaan untuk menerima dan mau mengampuni manusia yang berdosa. Artinya saudara-saudara, Yesus mengatakan, memang selayaknya sebenarnya engkau tidak layak untuk diampuni. Sebenarnya engkau adalah manusia yang berdosa yang harus dibinasakan. Tetapi aku mau menerima. Aku rela mengampuni kamu. Ini bukan karena terpaksa, tetapi karena lahir dari kerelaannya yang suci. Lahir dari hatinya yang penuh dengan kasih. Kasih yang mampu menerima dan mengampuni manusia yang berdosa. Ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk mau menerima, untuk mau mengampuni manusia yang disebut seteru Allah, manusia yang disebut sebagai musuh Allah, manusia yang mengkhianati dia, manusia yang memberontak kepada dia, manusia yang melawan kepada dia, manusia yang menyakiti hatinya dari hari ke hari. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kau rela menerima, mengampuni orang yang menyakitimu setiap hari, ini luar biasa. Saudara-saudara, maka waktu Yesus mengatakan kalimat yang pertama di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah sebuah bentuk penerimaan Kristus dan mau mengampuni manusia yang berdosa. Saudara-saudara, untuk Yesus mau menerima dan mengampuni kita yang telah menyalibkan dia dengan segala dosa-dosa kita, ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi ini adalah sebuah perjuangan. Ini adalah sebuah pengorbanan diri secara totalitas. Di sana Yesus merendahkan dirinya, merelakan dirinya secara totalitas, sehingga dia mampu menerima saudara dan saya. Kalau dia tidak merendahkan dirinya dengan totalitas, tidak mungkin dia mampu menerima saudara dan saya yang adalah musuh-musuh. Saudara-saudara, ada seorang pendeta keturunan Yahudi. Pada zaman Hitler, orang-orang Yahudi, orang Israel dibantai oleh Hitler. Dan pada suatu hari di Jerman, saudara-saudara, lalu kemudian ada keturunan Yahudi, dan satu keluarga dimasuki oleh tentara Hitler yang komunis itu. Dan ketika mereka masuk dalam rumah keturunan Yahudi, lalu mereka membantai satu keluarga itu dengan sadis. Tetapi salah satu anggota keluarga itu yang tersisa, yaitu seorang anak yang masih kecil, dia lari naik ke atas, dia bersembunyi di atas. Lalu kemudian dia mengintip apa yang sedang
dilakukan oleh tentara komunis Hitler. Membantai ayahnya, membantai ibunya, membantai saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Dan dia sakit hati. Dia hanya bisa menangis. Dia tidak punya keluarga lagi. Lalu ketika tentara Hitler melihat bahwa semua mereka sudah bantai, mereka tidak menyadari bahwa ternyata ada satu orang yang tersisa di atas lantai. Dan kemudian tentara itu meninggalkan rumah itu. Dan kemudian anak itu turun dari lantai 2, dan kemudian dia memeluk ayah ibunya dan menangis meraung-raung, saudara-saudara. Dendam, kebencian, kemarahan, kecengkelan muncul di dalam hati seorang anak kecil itu. Tetapi kemudian bersyukur, saudara-saudara, kemudian anak kecil ini diadopsi oleh seorang keluarga Kristen. Jadi dibawa di rumahnya, lalu kemudian dididik di dalam ajaran Kristen, disekolahkan di sekolah Kristen yang punya karakter. Kemudian akhirnya dia menjadi besar dan tidak pernah diduga, saudara, bahwa ternyata anak ini terpanggil menjadi seorang pendeta. Dan waktu dia lulus sebagai seorang pendeta, lalu kemudian ditempatkan di satu gereja di Jerman. Dan waktu itu, saudara, dia sedang berkhotbah di sebuah gereja yang cukup besar di Jerman. Dengan berapi-api dia berkhotbah. Tetapi dia dikagetkan dengan wajah yang tidak asing bagi dia. Datang dari depan pintu gereja, masuk di dalam ruangan gereja, duduk paling belakang. Dan kemudian, saudara-saudara, peristiwa 30 tahun yang lalu, dia ingat betul wajah itu. Ini sepertinya wajah yang menganiaya, membunuh ayah ibu saya. Tuhan, tolong aku. Aku tidak bisa mengampuni orang itu yang di belakang. Aku tidak bisa menerima orang itu. Aku rasanya mau ingin membalas dendamku, membalas kebencian. Tak kala aku kehilangan semua anggota keluarga. Itu di atas mimbar, saudara-saudara. Maka saya katakan pendeta pun juga manusia. Maka saat itu dia berdoa, Tuhan, kuatkan aku. Hanya oleh kemurahan-Mu dan pertolongan Roh Kudus saja memungkinkan aku bisa menerima orang yang di belakang itu. Bapak yang di belakang, dia tidak tahu kalau yang sedang berkhutbah di gereja itu adalah salah satu anggota keluarga yang dianiaya 30 tahun yang lalu. Tapi kemudian, saudara, akhirnya dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus, menguasai emosinya, menguasai hatinya yang sedang jengkel, yang sedang marah, yang sedang sakit bercampuran, mengenang kembali peristiwa yang tidak dia bisa bayangkan. Tapi Roh Kudus menuntun dia sampai akhirnya dia selesai berkhotbah. Dan ibadah itu selesai seperti biasanya, hamba Tuhan keluar dan menuju pintu di depan. Dan waktu dia berdiri di depan, dia memohon, Tuhan, kalau sekiranya aku bertemu dengan orang ini, berikan aku kuasa dan kemampuan untuk menerimanya sebagai saudara saya. Saudara-saudara, lalu bukan. Kemudian bapak ini keluar dan kemudian dia bersama. Waktu dia bersama, sang pendeta dia salam dengan orang. Dan semua orang yang sedang antrian bersalaman dengan pendeta kaget. Apakah pendeta kenal dengan bapak? Mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Seperti kenangan yang lama, seperti orang yang sudah kenal lama tetapi di dalam suasana yang penuh kasih. Tetapi kemudian pendeta tidak hanya memegang tangan itu, tetapi dia mencoba merangkul dan memeluk bapak itu dan menangis. Bapak itu kaget. Ada apa ini dengan pendeta, kok memperlakukan saya secara spesial? Tadi orang-orang yang di depan hanya salam begitu saja, tapi sekarang pendetanya memeluk saya dengan hangat dan dia menangis. Lalu kemudian sang bapak berkata, Pak Pendeta, apa gerangan Pak Pendeta? Lalu dia mengatakan, 30 tahun yang lalu di sebuah kota dan satu rumah, ayah dan ibuku dianiaya, saudara-saudaraku dianiaya. Hanya aku yang tersisa karena aku lari di lantai 2 dan tersebut. Dan aku tahu wajahnya adalah wajah yang menganiaya ayah dan ibu. Tetapi Yesus, oleh karena Yesus,
mau menerima kamu sebagai saudara. Saya sudah tidak punya saudara kandung, tetapi hari ini aku mau menyatakan kamu adalah saudara. Saudara-saudara, mendengar itu, sang bapak dia juga menangis. Dan dia mengatakan, aku pun juga tidak tahu apa yang sedang aku lakukan waktu itu. Aku hanya seorang prajurit, seorang tentara yang diperintahkan oleh pimpinan itu Hitler untuk membunuh dan membantai orang-orang Yahudi. Aku pun tidak tahu kalau Bapak Pendeta adalah salah satu keluarga yang aku aniaya. Saya mohon diampuni. Kenapa yang terjadi sudah? Suasana yang begitu haru. Sebuah pesta yang disaksikan oleh orang. Semua orang yang menyaksikan meneteskan air mata. Di pintu keluar gereja, semua orang mendekat dan mereka mulai menangis. Kenapa saudara? Karena lahirlah sebuah ekspresi kasih, kekuatan kasih yang mampu menerima orang yang mengkhianati. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk kita bisa menerima orang yang mengkhianati, orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita. Tetapi kekuatan kasih Allah yang mampu memberikan kepada kita sebuah hati yang rela untuk menerima satu dengan yang lain. Saudara-saudara, itulah sebabnya di atas kayu salib memproklamasikan hal itu, bahwa Ia adalah Allah yang datang untuk menerima manusia yang tidak selayaknya untuk diterima. Dia datang dan mati di atas kayu salib untuk mati bagi orang yang tidak harusnya mati bagi mereka, tetapi Dia datang untuk mereka dan menyerahkan dirinya supaya mereka menikmati kasih yang sejati. Saudara-saudara, yang kedua, kalimat Yesus yang berkata, biar Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sebuah ekspresi dari sebuah atau bukti keberhasilan Kristus bagi penebusan dosa manusia. Ketika Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah bukti keberhasilan Kristus bagi penebusan manusia. Ini bukan sebuah kegagalan, bukan sebuah kekalahan, seperti yang dikatakan tadi oleh orang-orang yang tidak percaya, bahwa Yesus tersalib berarti Dia kalah, berarti Dia gagal. Tetapi justru Yesus tersalib membuktikan sebuah keberhasilannya bagi penebusan dosa manusia. Kalau sekiranya Kristus tidak tersalib, maka saudara-saudara, nasib manusia akan menuju kepada kematian. Maka kematian Kristus adalah sebuah peristiwa yang mengubah kutuk menjadi sukacita, yang mengubah neraka menjadi surga, yang mengubah kebinasaan menjadi hidup kekal. Dan itu dilakukan oleh Kristus di dalam sebuah pertarungan, di dalam sebuah perjuangan yang amat sangat. Bukan sebuah perjuangan yang biasa, tetapi Dia harus mempertaruhkan dirinya untuk melawan godaan daripada setan yang mencoba menyingkirkan Dia dari salib. Ingat saudara-saudara, pada saat Simon Petrus, tak kala Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan menghunus telinga Markus. Tetapi waktu itu Yesus sangat marah dan menegur kepada Simon Petrus. Padahal dari sudut pandang Petrus, dia mau menjadi murid yang membela sang guru. Dari sisi Petrus, dia mau menunjukkan bahwa dia murid yang setia untuk berkorban, bahkan rela mati bagi sang guru. Tetapi justru Yesus mengatakan, hai kau iblis, enyahlah daripada aku. Kenapa saudara? Karena ini adalah manipulasi setan untuk menyingkirkan Yesus dari sana. Yesus tahu
bahwa ini adalah perjuangan dan pertarungan yang tidak mudah. Dia harus memang mati di atas kayu salib. Karena hanya dengan itu manusia bisa diselamatkan. Hanya melalui salib seluruh masalah dunia, masalah daripada dosa itu dituntaskan. Tapi setan mencoba mengalihkan pandangan Yesus. Setan mencoba menarik Yesus sehingga dia tidak menuju ke sana. Tetapi Yesus dengan perjuangan, dengan berdarah-darah, dia harus menuju kepada tiang salib. Maka salib ini bukan kekalahan. Salib ini bukan kegagalan dari Kristus. Tetapi salib ini justru bukti dari kemenangan, bukti dari keberhasilan dari Kristus. Amin. Keberhasilan Kristus untuk siapa? Keberhasilan Kristus untuk saudara dan saya. Sehingga keberhasilan Kristus bagi penebusan manusia, sehingga saudara dan saya hari ini boleh bersuka cita karena salib. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kalau engkau harus bermegah, bermegahlah pada salib, bukan pada yang lain. Karena yang membawa hidupmu dia berubah, yang membawa kamu pada status yang berbeda, yang membawa kamu pada anugerah keselamatan, itu adalah salib. Karena tanpa salib tidak mungkin ada mahkota. Maka itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang juga belajar memikul salib. Kita juga harus menjadi orang Kristen, menjadi jemaat Tuhan yang rela berkorban. Seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Jangan hanya karena persoalan yang sedikit, ada kesulitan yang sedikit, ada masalah yang sedikit, lalu kita sudah kehilangan semangat. Kita sudah menjadi loyo. Kita sudah menjadi putus asa. Ibrani mengatakan dengan tekun Kristus memikul salib sampai mati di atas kayu salib. Ketekunannya untuk mengorbankan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Kristus mengorbankan dirinya sendiri. Kristus menyerahkan dirinya sendiri. Jadi Kristus ditangkap bukan karena dia tidak berdaya, Bapak Ibu. Bukan karena dia sudah kehabisan energi. Bukan karena dia sudah kehabisan tenaga sehingga karena pasukan yang banyak yang datang di taman itu kemudian dia kalah. Tidak. Karena Kristus di dalam kesadarannya untuk misi yang diembannya, dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Kemudian yang ketiga, kalimat Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah kalimat sebuah panggilan bagi gereja, panggilan bagi orang Kristen, panggilan bagi orang percaya untuk meneladani teladan kasih dari Yesus. Saudara, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan Kristus mati di atas kayu salib. Teladan penderitaan Kristus adalah teladan yang menjadi panggilan bagi gereja, panggilan bagi saudara dan saya hari ini, bahwa penderitaan yang mendatangkan pengampunan dosa dan juga memberikan teladan kasih. Penderitaannya setelah mengampuni dan membenarkan orang berdosa, mengubah kita menjadi manusia yang bertindak seperti Yesus, menjadi seperti Dia dalam menderita demi melakukan kebaikan bagi semua orang, menjadi seperti Dia dalam kerendahan hati, bahwa hidup dan semua yang Tuhan percayakan pada kita adalah kemurahan-Nya.
serta sebuah kesadaran yang mendalam bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan kasih karunia-Nya dari hari ke hari. Menjadi seperti Kristus dalam melayani dan bersaksi bagi Kristus dengan kasih dan dengan sukacita. Menjadi seperti Kristus dalam pengorbanan, tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kita punya. Seperti yang dicontohkan oleh seorang Maria. Minggu yang lalu saya khotbah di gereja Los Malang, dan temanya ini adalah Maria mempersembahkan yang terbaik. Dan saudara-saudara, 6 hari sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Seharga berapa baik itu? Seharga 1 tahun kerja orang. Jadi berapa nilai saudara bekerja 1 tahun? Demikian harga dari minyak narwastu. Saudara-saudara, dia meminyaki kaki, bukan kepala. Bahkan saudara dikatakan dia meminyakinya dengan rambutnya dan menyekanya dengan rambut. Ini artinya sebuah kerendahan hati yang ditaruh oleh seorang Maria, bahwa apa yang dipersembahkan itu pun sebenarnya tidak ada artinya. Mungkin kalau ada orang hari ini yang bisa memberikan itu, mungkin dia saudara-saudara merasa, wow, lihat ya. Tapi Maria sekalipun dia memberikan persembahan yang begitu besar, dia pun tahu bahwa ini tidak ada nilainya. Itu sebabnya dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Artinya bahwa minyak narwastu yang mahal itu bagi orang lain, bahkan termasuk para murid, bahkan Yudas sampai marah kepada Maria. Mengapa minyak ini diberoskan? Ini adalah kesia-siaan. Sebenarnya bukan karena Yudas memperhatikan orang miskin, tetapi karena hatinya tertuju kepada uang. Yudas berkata ini pemborosan. Kalau sekiranya minyak ini dijual dan kemudian dipakai untuk kas, untuk memperhatikan orang miskin, sebenarnya bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tetapi karena dia adalah orang yang sering mencuri uang di dalam kas. Dia punya motif yang lain dengan uang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Maria melakukan apa yang terbaik dalam hidup. Karena dia tahu bahwa Yesus 6 hari lagi akan. Makanya Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukannya untuk aku. Karena sebentar aku akan meninggalkan. Dia telah memberikan yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seperti Kristus dalam pengorbanan, artinya kita mau memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Jangan memberikan yang tersisa dari apa yang kita punya. Jangan memberikan yang yang hanya bagian dari apa yang kita punya. Saudara-saudara, waktu saya kecil di gereja saya, seringkali kalau orang memberikan persembahan Bapak Ibu, waktu itu 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, maka nanti mereka memberikan persembahan di kantor. Kalau misalkan uangnya 100 rupiah, lalu kemudian ditagih lagi sebenarnya kepada yang memberikan persembahan, Pak, kembaliannya 775. Persembahan saya tadi 25. Itu di kampung saya sebenarnya. Coba bayangkan betapa naifnya kita, betapa kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mau hitung-hitungan dengan saudara dan saya, betul? Dia menyerahkan secara totalitas apa yang dimilikinya, bahkan seluruh hidupnya diberikan bagi saudara, supaya saudara diubah menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup dalam kemuliaan, manusia yang menikmati keselamatan, manusia yang menikmati hidup yang kekal. Saudara-saudara, ada satu cerita. Seorang bapak datang ke gereja. Sebelum dia datang, lalu dia ambil kantongnya, dia lihat kantongnya, dia persiapkan persembahan. Di kantongnya ada 2 uang kertas 1.000
dan uang kertas 50.000. Waktu dia berangkat, dia ambil yang 1.000 taruh di kantong kanan. Ini persembahan. Kantong yang satunya 50.000 ditaruh di kantong yang satu. Ini nanti pulang untuk makan bakso. Pergi ke gereja dengan mantap. Persembahan di kantong kanan, bakso di kantong kiri. Ibadah mulai memuji Tuhan. Tiba lagi giliran ambil perut. Sebelum sampai ke dia bilang, yang mana tadi? Kanan atau kiri? Dia bingung. Yang mana tadi persembahanku? Yang kanan atau yang kiri? Oh, pasti yang kanan. Oh, bukan. Kiri kali. Kan tidak mungkin dia juga buka kan? Hanya dia terkap. Kanan atau kiri? Akhirnya bilang kiri. Langsung diambil tanpa lihat. Udah selesai ibadah. Ya kan? Lalu kemudian dia ke parkiran saudara-saudara. Dia coba raba itu kantong kanan. Loh. Dia coba pegang. Loh, uang 1.000. Alamak. Ternyata tadi yang aku persembahkan yang 50.000. Dan sekarang gimana? Aku makan bakso. Aduh, kebodohan banget saya. Kok nggak hafal? Padahal sudah bilang kanan. Kok ambil kiri? Dia menyesal. Sampai rumah dia menyesal. Dia ngomel-ngomel. Kenapa? Karena tertukar uang persembahan. Saudara-saudara, di sini tidak ada. Itu di kampung saya. Saudara-saudara, kita harus koreksi betul-betul. Bagaimana hati kita memperlakukan Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya? Atau yang tersisa? Saudara-saudara, bahkan apa yang menjadi milik Tuhan pun kita juga sembunyikan. Yang harusnya kita kembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, lalu kemudian kita ambil dan menganggap ini kepunyaan kita. Hati-hati saudara. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sama seperti 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7 miliknya Tuhan, bukan milikmu. Betul? Pernah tidak pikir saudara? Kalau Tuhan ambil 6 hari, sehingga kita tidak bisa bekerja, mau apa? Tapi Tuhan itu begitu sayang. Dia terus memberi kesempatan kita memperbaharui hidup kita. Maka itu sebabnya saudara, kalau mungkin selama ini ya, kita kurang memberikan yang terbaik dari hidup kita. Kita mau melayani asal kita melayani, tetapi kita tidak memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Mari saudara, salib itu adalah sebuah panggilan untuk kita belajar seperti Kristus. Amin. Itulah sebab Petrus mengatakan, karena itulah kamu yang sudah menerima anugerah, kamu yang sudah diberkati, kamu yang sudah dipelihara, kamu yang sudah diberikan berkat oleh Tuhan, engkau harus hidup terpanggil menjadi teladan bagi seperti Kristus. Kita menjadi seperti Kristus dalam menderita. Kita mau belajar seperti Kristus dalam melayani, menjadi seperti Kristus dalam pengorbanan. Saudara-saudara, kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam salib. Karena di dalam salib kita menemukan kekuatan kasih-Nya bagi kita. Yang kedua, di dalam salib terbukti keberhasilannya bagi penebusan dosa kita. Dan di dalam salib ada panggilan untuk meneladani.